Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun lagi ada masalah luar biasa, puji Tuhan, itulah umat yang berkemenangan. Kita bilang Tuhan luar biasa sekalipun kita lagi ada masalah. Saudara, ya tadi pagi saya sampaikan tentang hal mengikut Yesus ya. Bagaimana kita mengikut Tuhan itu bicara tentang penderitaan. Tadi pagi saya sampaikan ketika seorang Farisi, ahli Taurat berkata, aku ingin mengikut engkau Yesus. Yesus gak ngomong gini, ayo nanti kamu akan diberkati, nanti kamu akan mengalami kelimpahan, nanti kamu akan gini. Dengan bersemangat ya, orang Farisi ahli Taurat ini berkata, aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Tapi seperti disiram oleh air es satu ember, Tuhan tuh bilang gini, kamu mau ikut aku? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Tuhan sedang berkata, kamu mau ikut aku? Kamu siap menghadapi ketidaknyamanan? Mengikut Tuhan itu tidak enak. Ada daging yang harus dikoyakkan, ada kesombongan yang harus ditaklukkan, ada harga diri yang harus dibuang. Baru kita bisa berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, Yesus yang hidup di dalamku. Hari ini, pagi ini saudara, saya ingin sampaikan tentang sesuatu hal ya, tentang upah mengikuti Yesus ya. Nanti saudara bisa dengar khotbah yang tadi pagi ya, nanti kita sedikit baru kita sambung yang kedua ini, upah mengikuti Yesus. Siapa yang mau dapat upah? Angkat tangan. Itulah orang Kristen. Kalau ditanya mau dapat upah, semua langsung ya, karena yang namanya upah itu pasti enak ya. Semua orang tentu pengen dapat upah. Dan untuk apa kita ikut Yesus kalau nggak ada upah? Pulang saja, nggak usah ke gereja, nggak usah percaya. Kita semua tentunya ya pengen dapatin sesuatu. Kita nih udah ikut Yesus, apa nih yang kita dapat? Kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 saudara. Injil Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Baca bersama 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kalau saudara lihat judul perikop dari ayat ini tuh upah mengikut Yesus. Satu kali Petrus tanya sama Yesus ya, mungkin Petrus sudah merasakan malang melintang ikut Yesus ya, banyak yang mencerca ya, banyak juga mengalami badai. Lalu dia baru tersadar karena ternyata mereka itu meninggalkan jalannya, meninggalkan ayah dan ibunya, ngikut Yesus kemana-mana. Dia baru sadar, lalu dia tanya sama Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, termasuk meninggalkan hidup lama, dosa-dosa lama ya, dan mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Itulah manusia. Memang kita wajar saudara bertanya apa yang kita dapat. Manusia itu selalu berhitung untung. Banyak orang itu saudara mengukur berkat itu hanya uang. Dia lupa, kau itu 1 bulan ini tidak masuk rumah sakit, itu sudah puji Tuhan haleluya 12 kali. Coba kalau mau masuk rumah sakit, berapa banyak uang yang harus kita bayar? Orang maaf gak bisa buang air besar saja, masuk rumah sakit di Jakarta itu bisa puluhan juta loh. Iya Pak ya. Berkat Tuhan itu saudara bangun pagi, saudara bisa ke toilet lancar, itu berkat enggak? Berkat. Tapi seringkali kita nih selalu mengkonotasikan berkat itu dengan kita buang itu jauh-jauh saudara. Anakmu sehat ya, usahamu sehat. Banyak orang itu gini saudara ya, selalu berpikir ikut Yesus itu uang, berkat itu uang. Saya mau tanya di sini, saudara butuh uang nggak?
Pendeta butuh uang nggak? Kok lebih kencang butuhnya? Saya butuh uang, butuh. Ya, uang itu tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya bertobat. Kenapa saudara sambung? Berarti ini apa yang ada di hati meluap dari mulut. Saya itu hanya mengumpan loh. Kalau nggak ada uang kau rasanya mau mati, bertobat kau, mata duitan berarti kau. Ya, jangan jadi orang mata duitan. Tapi orang Kristen yang tersesat selalu mengukur berkat Tuhan itu dari uang. Ya, dia pikir kalau dia ke gereja pokoknya uangnya banyak, tokonya diberkati, cuannya banyak. Udah gitu nggak tahu malu kadang orang Kristen itu. Ya, ngasih persembahan di gereja, maaf ya, masih ada loh uang 2.000. Di sini ada nggak Pak? Jangan ngomong loh Pak, jangan. Bapak gembala, dilarang ngomong-ngomong, saya aja. Tapi nggak tahu saya ngomong gini berarti Roh Kudus tahu ini banyak yang ngasih persembahan 2.000. Maaf ya saudara, maaf. Kau bayar parkir aja di Jakarta 5.000. Saya bukan ngomong nilainya. Kalau memang kau hanya tinggal punya 2.000, Tuhan lihat hatimu. Itu persembahan terbaik yang kau beri. Tapi banyak orang Kristen diberkati Tuhan berlimpah, ngasih kolektor 2.000. Nggak malu sama malaikat, nggak malu. Udah gitu ngasih kolektor, nyanyi lagi. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia ngomong apa? Kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Nggak tahu diri nggak? Udah ngasihnya sedikit, minta Tuhan terima dengan dibalas sama malaikat. Berkat yang ku beri sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan. Tertawakanlah dirimu sendiri. Saudara, Yesus berkata begini, kita lihat ayat yang selanjutnya. Yesus bilang di sana, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di kemuliaan Tuhan. Kalau nggak ada pengorbanan dari pengiringanmu kepada Tuhan. Seringkali saudara, kita ini sama Tuhan suka hitung-hitungan. Hitung, ya, mau memberi itu apa yang aku akan dapat dari Tuhan. Kita lupa loh, kita ini narik oksigen, bernapas itu udah gak pakai tabung, udah gratis. Itu anugerah. Keluargamu baik, anakmu baik, usahamu baik, semua baik, itu anugerah. Dan kalau engkau hanya mengukur berkat Tuhan itu dari uang, yaitu engkau tersesat. Makanya banyak orang Kristen itu sama Tuhan hitung untung rugi terus. Dan engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan selama kita ini hitung untung rugi dengan Tuhan. Loh, kenapa kita percaya Yesus? Upahnya yang pertama tadi dikatakan yang paling jelas, ayat yang terakhir bilang, dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Semua manusia di dunia ini membutuhkan yang namanya keselamatan. Hal pertama, upah yang sangat luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yesus, upah dalam kita percaya mengikut Tuhan. Yang pertama itu hidup kekal dulu. Hidup kekal. Karena itu orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan, dia gak takut mati lagi, karena ada jaminan hidup sampai pada kekekalan. Karena itu setiap kita hari ini sudah nggak takut mati kan? Semua sudah siap mati? Yang sudah siap mati tolong angkat tangan. Kenapa kau tertawa? Saya itu tanya yang sudah siap mati, bukan yang sudah mau mati. Saudara siap atau tidak? Kalau waktunya datang, nggak bisa diundur.
Jadi daripada kau tidak siap, lebih baik mempersiapkan diri pada kematian. Itu bukan beli peti yang ada gambar Tuhan Yesus warna putih yang mahal, bukan. Tapi putihkan hatimu dan hidupmu, hidup dalam kekudusan. Buang semua dosa. Yang selingkuh bertobat. Ada di sini yang masih suka selingkuh? Bertobat kau. Ya, ada orang datang sama saya, Bu Debbie, saya ini dia pejabat. Saya ini pejabat, Bu, tapi saya itu satu kelemahan saya. Apa, Pak? Saya ini suka jatuh sama perempuan. Itu bukan kelemahan, Pak, kelebihan. Jangan kau bilang kelemahan, itu Bapak kelebihan. Terus saya tuh mau tanya, Bu, bagaimana ya supaya saya ini bisa tobat ya, Bu, nggak begitu-begitu lagi. Saya tuh kalau datang ke Jakarta, kan dia dari daerah, pesawat baru mau landing nih, Bu, udah cepet-cepet pengen hidupin HP, pengen telepon perempuan, suruh datang ke hotel. Jadi Bapak ini mau datang sama saya minta apa? Minta nasihat, bagaimana ya, Bu, supaya saya berubah. Saya tidak akan mendoakan Bapak, karena biar saya tumpang kaki juga, kalau Bapak memang nggak niat bertobat, nggak bisa, Pak. Terus apa nasihat Ibu? Gini aja, ingat-ingatin aja, kalau Bapak landing di Jakarta pegang HP, ingat, Pak, kau masuk hotel bawa perempuan, kau lagi bersinah, Pak, malaikat gunting satu saja urat di jantungmu, satu saja digunting malaikat, mati kau, Pak. Mati kau, difoto, masuk koran, Pak. Jadi Bapak pilih sekarang masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran? Dia langsung ini, oh Tuhan Yesus. Aduh, Ibu, kok menakutkan ya, Bu, nasihatnya. Iya, karena kan Bapak udah tahu firman ya. Kita nggak usah lagi kasih nasihat-nasihat yang menghibur. Ya, Pak Gembala ya. Kalau ada jemaat gitu ngomong aja, Pak, mati kau, jantungmu digunting satu. Langsung, Pak, itu jemaatmu kepahitan sama Bapak. Pasti dia keluar dari gereja ini. Dia keluar pasti dia ngomong, apa itu gembala mulutnya kayak begitu. Memang serba salah menghadapi orang Kristen ini. Ya, makanya memang ada kayak saya begini, Bu, puji Tuhan saya ini bukan gembala. Saudara tersinggung, terserah, emang gue pikirin. Mau tersinggung aja, nggak mau denger khotbah saya silakan. Ya, yang belum subscribe channel YouTube saya. Nggak usah tepuk tangan. Ya, Debbie Basir TV. Ya, tolong subscribe, like, dan share. Amin. Udah nggak usah denger nasihat yang manis-manis, ya. Udah bukan waktunya manis-manis. Oh gitu ya. Jadi Bapak suka selingkuh. Tuhan mengerti kok, Pak. Pret. Bertobat kau ya, tobat. Jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa kita percaya Yesus? Upah yang pertama dan yang terutama, kita punya hidup yang kekal. Makanya orang yang sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh ikut Dia, gak takut lagi dengan yang namanya kematian. Mati itu untung. Kita beristirahat dari segala jerih lelah. Makanya kalau ada orang konseling sama saya, Pak, dia bilang, Bu, saya ini punya masalah, bergumul, saya sudah capek hidup. Hidup, hadapi masalahmu, amin. Jadi gitu, kita nih hadapi jemaat harus pintar-pintar loh, Pak. Pakai ayat saja, pakai ayat. Gak usah pakai yang lain. Saudara, ikut Yesus, nomor satu upahnya hidup kekal. Tidak ada satupun tokoh agama yang berkata, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia adalah juru selamat bagi manusia. Ada jaminan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, saudara, baru untuk yang di dunia ini. Jelas sekali tadi kita baca di sana Yesus berkata, kalau engkau sudah meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, hartamu, semuanya tidak berarti lagi karena Yesus, baru engkau bisa memperoleh lipat kali ganda. Tapi banyak orang Kristen gitu. Dia pelit setengah mati tapi berharap dapat lipat kali. Pret nggak? Ya, ngomong sendiri ya. Pretnya agak mantap gitu kayak saya gitu ya. Dia sendiri nggak berani berkorban hidup, nggak berani berkorban tenaga, nggak berani berkorban uang,
Gak berani berkorban perasaan, tapi dia pengen dapat upah. Engkau main judi sama Tuhan. Ya, lucu orang-orang Kristen model begini tuh lucu. Saya tuh ketawa. Banyak yang datang, Bu gimana ya supaya saya kayak Bu Debbie. Ibu sekarang diberkati Tuhan ya, luar biasa ya. Kau mau proses yang kayak saya hadapi? Mau diusir dari keluarga, tinggalin rumah, tinggalin semuanya dengan air mata bercucuran. Tapi saya bilang, pergi dari rumah ini kalau kau mau ikut Yesus. Jangan bawa ijazahmu. Yang kasih sekolah kau itu saya, kata papi saya. Saya mau lihat kalau kau keluar tanpa ijazah ikut Yesus. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Makanya memang saya harus jadi YouTuber. Gak perlu ijazah. Amin. Saudara, ada upah. Saya mau tanya, kalau Tuhan yang berjanji, dia bohong gak dengan janjinya? Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi kepada saudara, semua yang ditulis dalam janji ini saya sudah mengalami. Saya bersaksi janji Tuhan itu ya dan amin. Tepuk tangan. Tapi Tuhan sedang mencari hari-hari ini orang-orang yang layak, sebab Tuhan itu ingin memberkati kita sesuai dengan apa yang ditulis di firman. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Dan dia melihat hatimu saudara, bagaimana engkau tuh mau berkorban. Ya, kita hidup ini bukan hanya sekedar hidup loh. Saudara, jangan engkau berpikir aku ini hidup hanya sekedar hidup. Makanya banyak orang itu berusaha supaya umurnya panjang. Dia berusaha pokoknya dia itu mau melakukan apa aja biar aku ini umur panjang. Maaf saudara, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan menemukan alasan untuk memberkati hidupmu, memperpanjang umurmu. Karena engkau hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Udah hidupnya jadi batu sandungan, pelit, kikir, minta umur panjang lagi. Ya, saudara, bagaimana supaya Tuhan memberkati janjinya? Ya kita harus melakukan firman. Jangan ada seorang pun yang merasa sombong di sini. Saya selalu berkata begini, jangan sombong kalau hari ini engkau merasa engkau masih muda. Karena syarat untuk mati itu bukan harus tua. Jangan sombong kalau hari ini engkau merasa engkau sehat. Wah, kolesterolku normal, asam urat normal. Ya, semuanya normal saya Bu, nggak ada sakit. Jangan sombong, karena syarat untuk mati tidak harus sakit. Banyak orang lagi sehat, dipanggil. Saya selalu berkata, engkau hidup sehat itu baik saudara. Saudara nge-gym, olahraga, minum vitamin bagus. Tapi itu bukan untuk memperpanjang umur. Itu hanya untuk engkau hidup sehat. Karena hidup sakit-sakitan juga jadi batu sandungan. Kita hidup sehat, jaga makan. Ya, makan yang benar itu untuk hidup sehat. Saya bilang, saya dan suami sekarang ini lagi merubah lifestyle kami, cara hidup kami, pola hidup. Kalau dulu makan nasi 2, ya 1-1, kadang 1,5. Sekarang kami bertobat, 1 nasi bagi 2. Kadang-kadang nggak pakai nasi. Ya, dulu kalau parkir cari yang deket, sekarang parkir cari yang jauh say, biar jalan agak jauh. Ya, ada lift naik tangga aja, tapi kalau di hotel lantai 21 ya naik lift saya. Jangan saudara suruh naik tangga ya. Nanti urat saya ya kram semua. Jadi kita mulai merubah pola hidup kita. Kenapa? Kami ini kepengen menguruskan badan sedikit. Bukan supaya umur panjang, bukan. Karena hidup ini sudah berat. Ya. Kalau badanmu berat semakin berat pergumulan hidupmu nak. Jadi turun-turunkanlah badan. Sehat dia. Makannya sehat. Matinya ketiban alat berat. Lo bener. Jangan andalkan apapun, tapi taruh andalanmu tuh benar-benar kepada Tuhan. Ya. Dan jangan takut kalau memang sudah waktunya mati, ya mati.
Saya bersyukur sekarang orang-orang yang mendengarkan khotbah-khotbah saya setiap malam ikut mesbah doa, pagi ikut mesbah syukur, mereka tuh sekarang mengerti. Jadi mereka kena cancer, mereka kena ini, telepon saya, Bu, terima kasih khotbahnya, saya kena cancer, Bu, tapi saya berserah sama Tuhan. Kalau sudah waktunya mati ya sudah, saya mati. Tapi kalau belum ya Tuhan beri saya umur panjang. Gitu aja hidup ini. Amin. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kita yakin di dalam Yesus itu ada hidup yang kekal. Saya pernah saudara tidur nyenyak banget, enak banget, indah banget seperti di Padang. Terus tiba-tiba ada suara yang bilang gini, kalau kamu terusin tidurmu ini kamu mati loh. Saya gak pengen bangun loh, karena enak banget. Tapi saya ingat anak saya masih kecil, nanti suami saya kawin lagi, langsung saya bangun. Bangun saya, bangun. Gue bangun, ingat suami mau kawin lagi, bangun langsung saya. Ya, tapi benar itu indah. Dan memang benar Alkitab bilang orang mati itu dia beristirahat dari jerih lelahnya di dunia ini. Makanya kalau ada masalah jangan coba-coba mengeluh, capek Tuhan. Dipanggil nanti kau. Di absen sama malaikat, Tuhan bilang capek dia, panggil pulang. Mau dipanggil pulang cepat. Makanya jangan terlalu banyak mengeluh, nggak usah bersungut-sungut. Ada masalah hadapi, mengucap syukur, jalani semuanya, jalani proses tanpa protes. Amin. Jalani dengan Tuhan. Yang pertama itu hidup kekal, saudara. Ya, yang kedua baru Tuhan tambahkan berkat-berkat materi itu. Tapi ketika engkau juga rela berkorban, meninggalkan ayahmu, ibumu, ladangmu, rumahmu, ini semua hal-hal berharga loh di dunia. Keluarga, orang tua, itu kan berharga bagi kita. Ketika sikap hatimu tidak mencintai sesuatu melebihi mencintai Tuhan, dia tahu hatimu, saudara. Banyak orang berkata begini, saya tuh mau Bu menjadi berkat Bu, tapi kan saya sekarang ini aja uang saya pas-pasan. Saudara, persembahan terbesar yang dicatat di Alkitab bukan dari orang kaya, tapi dari seorang janda miskin. Kenapa dikatakan itu persembahan terbesar? Bukan jumlahnya, tapi sikap. Karena Tuhan itu melihat hati. Kalau engkau pelit, enggak mungkin engkau itu bisa mengalami berkat dan terobosan dalam hal keuangan. Maaf ya, pelit enggak. Tuhan enggak ada alasan untuk memberkati kau. Dikasih duit, dia punya slogan gini, sekali masuk kantong, dalam nama Yesus tidak boleh keluar-keluar lagi. Wes sudah jauh, harapan jauh. Ya, bahkan ada orang-orang yang hidup terkutuk. Dia tuh enggak dapat karunia untuk menikmati. Enggak dapat karunia. Saya belajar, saudara. Saya tuh bersyukur hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Ya, sangat diberkati Tuhan. Kami belajar, saya tuh menabur bukan ketika saya sudah kaya. Dari kami pas-pasan kami belajar menabur. Saya ingat saya tinggal punya uang 50.000, bensin pasti. Dibuka sama suami saya, enggak lama suami saya masuk. Saya ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Mau pinjam uang. Dan dia bukan orang Kristen, dia agama seberang. Saya tanya, pinjam berapa? 50.000. Saya bilang uang kita tinggal 50.000. Kenapa juga dia pinjam pas? Mbok yo pinjam separuh bagi dua ya. Saya tanya pinjam buat apa? Anaknya demam. Kata suami saya gini, aku terserah kamu. Kan kamu yang lebih peka sama Tuhan. Kalau kamu bilang kasih, kasih. Kalau kamu bilang jangan, ya jangan. Dia juga menaruh imannya kepada saya. Saya bilang nanti kalau besok gak ada duit, dia salahin saya lagi. Siapa suruh kau kasih kemarin? Jadi saya tuh bingung. Saya hanya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya putuskan? Karena kami juga harus berhikmat. Besok anak saya susunya habis. Firman Tuhan berbicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari, sebab besok ada kesusahannya sendiri. Tapi ayat ini tidak berlaku ketika kau gajian. Terus kau pergi ke mall, terus kau belanja, kau bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu bodoh.
Nanti kau kesulitan uang. Tuhan bilang syukur. Akhirnya saya bilang sama suami, kasih aja. Saya bilang yang pertama gini, saya dikasih, dia pulang. Dia bilang nanti saya ganti minggu depan. Suami saya bilang enggak usah diganti Pak. Kalau engkau sudah memberi, jangan kau harap balas, ya. Kasih. Jangan kau harap ganti. Kalau hatimu enggak sampai untuk memberi, jangan kau kasih. Daripada kau berdosa. Banyak orang Kristen ngasih pinjaman, dia nagihnya di Facebook, di Instagram. Nyinggung. Ya, gaya selangit, utang enggak bayar. Bayar dulu utangmu. Kau berdosa, kau enggak terima apa-apa, upahmu enggak ada di hadapan Tuhan. Alkitab bilang kalau kau beri, jangan harap kembali. Makanya beri sesuai takaran imanmu. Orang pinjam 10 juta, kau enggak bisa kasih 10 juta. Wah, ini kalau dia enggak ganti, saya jadi berdosa nih. Kasih aja sekerelaanmu. Saya enggak bisa kasih kamu 10 juta. Jangan bilang enggak ada duit. Bilang aja saya enggak bisa ngasih kamu 10 juta. Tapi saya kasih 2 juta, enggak usah ganti, ambil aja. Kalau memang dia benar-benar butuh. Tapi kalau imanmu nyampe 10 juta ya kasih. Maka kau akan diberkati. Saudara, waktu itu saya bilang sama suami, pertama ya dia tuh penjual soto dekat gereja kita. Yang lebih kaya dari saya dan suami itu banyak. Kami ini cuma naik motor ke gereja waktu itu. Kita pelayanan naik motor, kadang bonceng 5, anak saya 3 tuh. Iya, saya ngalami saudara. Yang pertama saya bilang sama suami saya, kenapa dia datang sama kita loh? Kenapa dia gak datang sama yang lebih kaya, yang naik mobil? Saudara, kalau ada orang minta tolong padamu, bersyukur, berarti tampangmu itu masih tampang malaikat. Amin. Coba kau kira-kira ya, kalau 1 bulan ini kau gak pernah ada orang minta tolong, kau berkaca lah, mungkin sudah ada tanduk 2 di kepalamu. Orang udah lihat kau kayak setan, makanya dia gak berani minta tolong sama kau. Loh bener itu anugerah. Kalau ada orang masih datang minta tolong sama kita tuh anugerah saudara. Saya bilang sama suami itu anugerah loh saya. Dia datang sama kita. Ya. Habis itu ya sudah kita kasih. Besoknya tapi Tuhan melihat dari sorga. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Tuhan. Waktu hatimu tulus, waktu engkau memberi dengan sukacita. Saya belajar dari kami masih miskin cuma punya 50.000. Besoknya suami saya ada pelayanan. Dulu suami saya sering diundang main keyboard kalau ada persekutuan-persekutuan. Saya bilang sama suami saya, aku ini udah gak punya duit, bengong di rumah, nanti banyak dosa. Aku tak ikut kamu pelayanan ya. Iya yuk ikut aja daripada bengong, lumayan juga makan gratis. Ya, saya ikut suami, naik motor kita pergi pelayanan. Sampai di sana saya duduk, suami pelayanan. Tiba-tiba sebelum mulai acara, ada satu pengusaha kaya dia masuk di pintu. Saya lihat bapak ini, waktu saya lihat ada suara di hati saya langsung ngomong gini, nanti bapak ini akan memberkati engkau. Saya tengking dalam nama Yesus. Mata duitan. Begitu lihat orang kaya, langsung suara hatinya bicara. Dasar bertobat kau. Karena banyak orang begitu kan, waktu gak punya duit, ketemu orang kaya, muka langsung berubah jadi celengan babi. Dia pasang tampang susah, ya. Biar kelihatan susahnya, biar ditabur duitnya. Nggak usah kau rekayasa berkat Tuhan. Amin. Biasa aja Tuhan lihat hatimu kok. Nggak usah kau rekayasa. Saya tengking itu suara saudara. Dalam nama Yesus. Tapi itu suara bicara terus. Lalu saya bilang gini, Tuhan kalau ini memang suaramu pasti terjadi. Tapi kalau ini suara hati saya sendiri, ampuni saya Tuhan. Saya tidak bermaksud Tuhan. Memang saya nggak ada duit. Tapi saya tidak bermaksud mata duitan Tuhan. Tapi saya tunggu aja. Pasti terjadi itu kalau dari Tuhan. Sudah selesai acara, sudah. Sini saya doain. Kita disuruh duduk. Saya bilang, oh berkatnya doa. Bukan cuma duit, berkat itu juga bisa doa. Dia doakan kami, Tuhan berkati kedua hambamu gini. Oke, terima kasih banyak Pak doanya. Tunggu, Tuhan suruh saya nih, semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Yakin Pak?
Iya. Dia ambil semua yang ada di dompetnya saudara. Saya ingat banget waktu itu 750.000, 20 tahun yang lalu. Ini ada uang 750.000. Tuhan suruh saya kasih semua. Saya tanya, terus Bapak pulang pakai apa? Bapak pulang nih gak ada duit loh. Saya pinjemin 50.000 ya Pak. Kok jadi bingung ya? Dia bilang gak usah Bu, saya ada sopir. Oh ini ya, terima kasih banget loh Pak. Ini juga jawaban doa bagi kami. Oh ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Turun di tangga gini, tunggu dulu. Punya rekening BCA ada? Tuhan suruh saya ini. Terus saya bilang, oh iya punya Pak. Berapa ya nomor rekeningnya? Nggak hafal Pak. Jangan sampai kamu nggak hafal nomor rekeningmu saudara. Nomor rekening itu harus hafal di luar kepala. Supaya kalau ditanya, langsung jawab. Jangan lama-lama, karena bisa berubah pikiran. Kalau sekarang saya hafal 785 034 0241 BCA atas nama Debbie Base. Nggak usah tepuk tangan, nggak penting. Saya bilang saya nggak hafal Pak. Oh ya udah besok pagi jam 8 tolong SMS ya ke saya, kirim ya. Iya Pak. Tunggu jam 8 tepat ya. Jangan jam 5 pagi kau sudah SMS. Jam 5 SMS setengah 8 gini, sudah transfer belum ya? Itu mata duitan. Nggak usah ditanya. Belajar untuk nggak usah merekayasa janji-janji Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti dia tepati. Jam 8 saya SMS, Shalom Pak, ini nomor rekening saya. Udah, saya nggak tanya-tanya lagi. Jam 10 dia telepon, Ibu sama Bapak ada di mana? Lagi di rumah. Bisa ke BCA sini? Oh iya bisa, deket sama rumah. Saya tunggu di sini ya. Saya mau kasih tunai aja, sama saya mau sampaikan sesuatu. Kami datang saudara. Dia pegang amplop coklat. Dia bilang, kalian jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan. Saya tuh nggak pernah gini loh. Tapi Tuhan suruh saya. Ini ada uang 10 juta 20 tahun yang lalu. Ini dari Tuhan. Saya juga nggak tahu, tapi Tuhan suruh saya berkati kalian. Saudara, uang 50.000 semalam, besok jadi 10 juta 750.000. Gini loh saudara, saya bukan mau ngajari saudara tuh berjudi, tapi Tuhan itu melihat hati. Janjinya, waktu engkau itu sayang dengan uang, Tuhan itu kan melatih kita dari hal-hal yang kecil. Tuhan berkata, saat engkau menolong orang yang kesusahan, saat menolong mereka yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Yesus berkata, saat aku di penjara engkau membesuk aku, saat aku di rumah sakit engkau menolong aku, saat aku lapar kau beri aku makan. Mereka bilang, kapan engkau lapar Tuhan? Kapan engkau di penjara? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan bagi sesamamu manusia yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Nanti terus pulang dari ibadah, siapa yang mau pinjam uang 50? Siapa? Nih tak kasih pinjam, mau pinjam? Nggak bisa direkayasa, Tuhan itu nggak bisa direkayasa. Amin. Jadi semua itu dari hati. Saudara, sampai hari ini pun, ya, saya dulu kehilangan rumah, saya kehilangan segala sesuatunya. Hari ini Tuhan balikkan semuanya berlipat kali ganda. Di tengah masa pandemi, kita mau di rekening saya uang 10 juta enggak ada. Dan saya baru sadar, saya bilang sama suami saya gini, kita ini terlalu berani ya ikut Tuhan ya. Ternyata kami ini enggak ada gaji bulanan. Memang kami hidup hanya dari melayani Tuhan, nggak ada gaji bulanan tetap setiap bulan. Jadi waktu pandemi kami baru sadar itu. Saya ini selama ini kita juga mau beli apa-apa nggak bisa utang saudara, karena nggak ada slip gaji. Kami dulu pernah mau kredit rumah di Jakarta. Orang banknya tanya, Bu, slip gaji mana ya? Nggak ada mas. Loh ibu ada gaji? Ada. Dari mana? Dari sorga mas. Enggak Bu, jadi gini Bu, saya butuh slip gaji untuk pengajuan kredit ibu. Lah slipnya tuh dengan iman mas. Orang banknya bingung, dia bilang masalahnya bank belum terima slip dengan iman Bu.
Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi kami ini tidak bisa beli apa-apa, kredit tuh tidak bisa. Tidak ada slipnya. Gajinya langsung dari sorga. Nah waktu pandemi kita tidak punya uang sama sekali. Saya bilang sama suami, keputusan terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Lupakan sudah. Udah begitu anak saya datang, "Mam, aku mau kuliah loh tahun ini." Nah, ini orang sudah pada mati semua, nak. Kenapa lagi kau bicara kuliah? Berapa kuliahmu? 70 juta masuknya, apalagi 70 juta uangnya siapa? Tapi gini nak, kalau Tuhan berkehendak kau kuliah, pasti ada jalannya. Tapi kalau enggak usah memaksa nak. Kuliah atau tidak, itu tidak menentukan masuk surga. Saya menghibur diri saudara. Dan menghibur anak saya tentunya. Mami enggak mau pinjam uang untuk kuliahmu ya nak. Saya dan suami itu punya prinsip saudara. Kami ini hamba Tuhan. Kami enggak boleh pinjam uang. Karena waktu kami pinjam uang, kami mempermalukan nama Tuhan. Itu prinsip saya. Dan Tuhan melakukan sesuai dengan imanmu. Di tengah masa pandemi tiba-tiba lockdown, semua nggak bisa kemana-mana. Saya bilang sama suami, saya mau melukis. Suami saya bilang, "Hah? Mau melukis? Aku nikah sama kamu 20 tahun lebih ya. Aku nggak pernah lihat kau gambar-gambar. Kalaupun gambar gunung dua, jalan di tengah, saya sawah kanan kiri. Itu semua saudara juga bisa." Dia bilang, "Kau mau melukis apa?" "Ya nggak apa-apa daripada nggak ngapa-ngapain." Begitu lockdown pertama buka, "Ayo antar saya ke toko Gramet." Kita ke Gramedia, saya pilih kanvas. "Mbak, ukuran kanvas terbesar berapa?" "Ada Bu, 120 kali 80, 120 kali 1 meter." Ya udah saya minta itu 5 biji ya. Suami saya gini, "Say, ini hobi atau belajar?" Memang laki-laki itu suka tidak percaya sebelum melihat. Karena laki-laki selalu pakai logika. Maka gitu, karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi memorinya full. Ukuran otaknya kecil, memori full. Beda perempuan otaknya besar, tapi tidak ada isinya. Tunggu dulu, dengar jawabannya, dengar. Kenapa saudara? Karena perempuan itu lebih pakai perasaan. Dia kalau ada masalah, dia curhat sama temennya. Dia WA, "Say, lagi ada masalah ini Say." Dibalas sama temennya, "Iya Cin." "Kenapa Cin?" Dia ketik panjang sekali, "Suamiku itu gini. Temennya itu enggak baca, karena kan sudah bosan dengan curhatannya. Enggak dibaca, cuma dibalas gini, "Berdoa ya, Tuhan tahu hatimu." Dia udah belum. Waktu dia ketik itu pelampiasan perasaannya sudah. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu kan gak pernah curhat. Jadi kalau ada laki-laki yang suka curhat, itu laki-laki cucok. Cucok meong. Ya. Saudara pernah lihat ada bapak-bapak Cin? Nggak ada kan laki-laki bilang sama temannya, "Cin, iya Say." Itu udah fix homo pasti. Dilarang yang begitu-begitu ya. Tapi kalau perempuan tuh kan biasa. Perempuan yang ada masalah dia jalan-jalan ke mall, cuma cuci mata enggak beli. Masalahnya udah hilang. Laki-laki tuh beda, dia pikir. Jadi itu penyebabnya. Lah suami saya marah-marah, "Say, kita ini nggak ada duit loh. Kamu itu mau hobi atau kamu mau belajar? Kalau kamu mau belajar gambar, beli yang ukuran 10 cm." Saya bilang, "Terus kamu lihatnya lukisan pakai keker? 10 cm itu lukis apa Say? Tanda tangan aja udah penuh." Dia bilang, "Tapi kan baru mau belajar ya, jangan begitulah." Saya bilang, "Sudahlah, saya juga nggak tahu. Lumayan kalau bagus bisa dipajang di rumah." Di tengah masa pandemi itu, lockdown pertama buka, lagi heboh-hebohnya. Saya melukis, cuma 2 jam. Selesai lukisan, suami saya keluar dari studio. "Ini lukisan siapa?" Saya bilang, "Di sini ada siapa?" "Emang di sini ada siapa?" Dia bilang, "Enggak mungkin loh. Ini lukisanmu? Lah ada siapa di sini?"
Tetap tidak percaya, tetap. Sudah melihat juga tetap tidak percaya. Itulah laki-laki. Nggak mungkin loh kamu. Lah siapa saya di sini, tidak ada siapa-siapa loh. Daripada dia bertanya-tanya, saya foto, saya upload di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya laku. Tiba-tiba yang naik inbox, Bu, itu lukisannya dijualnya. Saya bilang, saya baru belajar melukis. Ini lukisan pertama, tapi dijual nggak? Ya kalau mau dibeli silahkan aja. Harganya berapa? Ya saya juga nggak tahu. Yang penting ganti tinta sama kanvas aja, lebihin sedikit lah ya. Ongkos capeknya. Dia bilang, oke, minta nomor rekeningnya, Bu. Saya kasih. Saudara, lukisan pertama saya laku 10 juta. Saya liatin ke suami saya. Opo. Masih marah kan? Habis 3 juta dia beli kanvas 5 biji. Ini loh, lukisanku laku nih loh 10 juta. Dia bilang, hah? 10 juta? Siapa yang beli? Ada orang. Beneran? Dia langsung bilang, besok tak antar beli kanvas lagi ya. Lukisan yang terjual. Saudara, yang termurah itu 10 juta, ada yang 6 juta satu. Yang lainnya 50 juta, 25 juta, 50 juta. Nggak usah lihat itu HP yang hidup. Lihat saya aja kepo. Biasalah orang di gereja lagi hidup HP. Matiin, kalau enggak masukin kantong kolektor. Saudara, ya, yang tertinggi 75 juta. Yang tertinggi. Yang lucunya waktu anak saya mau kuliah, lukisan saya laku, saudara. Tiba-tiba dikirim bukti transfernya, Bu, saya sudah transfer ya. Saya lihat 70 juta. Saya bilang, Pak, kayaknya Bapak salah transfer, Pak. Kenapa? Ini enggak kelebihan nol? Kan saya takut. Tiba saya pakai, terus dia bilang kelebihan nol. Nol itu berarti, saudara. Akhirnya dia bilang, oh enggak, Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang, anak saya sini deh. Berarti Tuhan izinkan kamu kuliah. Saudara, tepuk tangan Tuhan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi ada syarat. Ada syarat. Engkau tidak mungkin melihat kemudahan-kemudahan sorgawi kalau engkau pun tidak hidup menjadi pelaku firman. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Itu janji Tuhan. Kenapa ya aku tidak pernah menerima kemurahan begitu? Kenapa ya? Kenapa ya? Tidak bakal kalau engkau tidak juga melakukan kemurahan. Ini udah habis waktunya ya Pak? Sampai jam berapa? Sampai jam 2 Anda puas, saya lemes. Nanti kita lanjut sore ya. Ada kesaksian, banyak kesaksian saya itu bagaimana Tuhan itu. Wah, dahsyat deh. Saudara, alami Tuhan yuk. Ayo alami janji Tuhan yuk. Tuhan itu mau loh. Tapi kenapa janjinya tidak terjadi? Sebab ada penghalang. Karena dia nggak bisa menyangkali firman-Nya. Dia berkata orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Itu harga mati. Nggak bisa saudara tawar. Saudara pelit tapi saudara berharap kemurahan. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan tuh nggak bisa mengingkari apa yang sudah ditulis. Jadi kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, upah mengikuti Yesus. Hari ini saya melihat itu semua Tuhan genapi, saudara. Tuhan genapi begitu luar biasa. Kami hanya tiap hari cuma wow. Di tengah masa pandemi akhirnya kami nggak jadi jual rumah. Nggak jadi jual rumah. Channel YouTube saya di tengah masa pandemi bertambah satu hari itu 1000 subscribe. Sehari. Padahal YouTube bilang kalau ada orang seminggu itu tambah 1000 tuh hacker. Saya punya di hacker malaikat. Hari ini 700.000 lebih subscribe-nya. Saya berdoa tahun ini 1 juta. Saudara, bukan itu yang menggembirakan saya. Saya mendengar orang-orang hidupnya dipulihkan. Yang mau cerai gak jadi cerai. Orang-orang yang akhirnya dulunya sudah gak beriman sekarang percaya. Orang-orang yang jatuh dalam dosa sekarang bertobat. Itu yang menggembirakan.
Jadikan hidupmu itu menjadi dampak ketika engkau melakukan firman Tuhan. Karena satu saat ketika kita mati, satu saat nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau buat bagi kemuliaanku selama engkau hidup. Tuhan tidak akan tanya hartamu, dia tidak tanya jumlah depositmu, tapi dia tanya, apakah hidupmu sudah berdampak? Saudara, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan.